Pernahkah terlintas di pikiran kalian bagaimana cara pembuatan tahu dan tempe? Bahan utama dari pembuatan tahu dan tempe adalah kedelai yang kaya akan protein. Untuk mendapatkan kualitas tahu dan tempe yang baik, Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda mengelola sendiri perkebunan dengan lahan seluas 3 hektar yang ditanami kurang lebih 18 macam tanaman seperti bayam, kangkung, singkong, kacang-kacangan, dan lain-lain. Pondok pesantren berupaya untuk memenuhi kebutuhan gizi santri dengan memperhatikan kualitas sayur-sayuran agar tetap selalu terjaga. Hasil perkebunan ini didistribusikan khusus untuk Pondok Pesantren Nabil Husain. Selebihnya, Pondok Pesantren akan menyuplai ke berbagai pasar yang ada di Samarinda, sehingga perkebunan ini menjadi subsektor yang memiliki peran penting dalam membangun ekonomi Pondok Pesantren Nabil Husain, juga membantu persediaan bahan pangan santri Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda. Berbicara tentang bisnis atau usaha pesantren, ada 2 jenis atau unit usaha pesantren. Yang pertama, unit usaha yang berbadan koperasi Kopontren Nabil Husain yang legalitasnya diterbitkan oleh notaris melalui Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota Samarinda yang dilanjutkan dengan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang anggotanya adalah seluruh karyawan baik tenaga pendidik maupun kependidikan di lingkungan Pondok Pesantren Nabil Husain. Yang kedua, badan hukum yang berbentuk CV, Badan Usaha Milik Pesantren atau CV Bumpes Nabil Husain. Dua-duanya adalah badan hukum yang sah sebagai lembaga usaha di lingkungan Pondok Pesantren Nabil Husain. Adapun unit-unit kegiatan usahanya yang sudah berjalan dan dirintis serta akan dirintis. Yang sudah berjalan adalah unit perkebunan, yakni penanaman kebun sawit menggunakan lahan eks tambang seluas 80 hektar yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang sudah berusia 7-8 tahun. Yang kedua, koperasi yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa, contoh keperluan santri, seragam santri, kasur, bantal, dan lain-lainnya, wa alihi wa ashabihi. Yang ketiga, perkebunan. Ini karena nenek moyang kita adalah petani. Santri juga sebagian besar berasal dari para petani. Sedikit para birokrat, pengusaha, dan sebagian besar adalah petani, anak petani. Maka Pondok Pesantren Nabil Husain menginisiasi melalui badan usaha milik pesantren untuk memenuhi kebutuhan sayur mayurnya dengan pola pertanian tumpang sari, ya. Terus kebutuhan pendukung lauk pauk, tahu, tempe. Ini juga ada home industry Pondok Pesantren. Terus air Sabina, ini yang sudah berjalan dengan sistem maklun kemitraan. Yang lagi dalam proses adalah Amanu, air mineral Amanu. Ini sudah kita daftarkan, sudah visitasi, ya, ini menjadi plan serta usaha yang rencana mau kita jalankan lagi dalam persiapan, yakni laundry Anahu, laundry anak Nabil Husain. Prosesnya adalah inputnya adalah laundry khusus untuk santri. Ada 1000 sekian jumlah santri. Anggap aja 50%-nya adalah ada sekitar kurang lebih 550 atau 500. Maka kita akan membuat laundry yang efektif dan efisien, karena prinsipnya santri ini harus sehat, badannya sehat, bajunya juga sehat. Santri milenial adalah bajunya rapi, digosok, ya, dengan sentuhan teknologi, bahkan berbau wangi, bukan berbau apek, ya, berbau wangi. Ini kita rintis. Baik, jadi itu sekilas gambaran-gambaran kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini bukan menjadi nomor 1 di depan, tapi kegiatan usaha ini menjadi pendukung. Kalau pendukung berarti kan di belakang. Karena yang di depan adalah apa? Yang di depan adalah tetap belajarnya, ngajinya, ibadahnya, ya. Ini tetap menjadi yang terdepan. Ya, tentunya
ini seiring dengan kebutuhan, keperluan, serta dukungan ini kita berusaha semaksimal mungkin agar dapat mandiri secara ekonomi, mandiri secara keperluan yang diperlukan oleh santri serta segenap warga yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Nabil Hussein. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.